Nah ini kan banyak banget nih orang, kita perlu edukasi tentang protein, carbs, and fat. Mereka nggak tahu harus makan apa, sumbernya dari mana, dan berapa banyak juga. Nah apakah Dr. Angie ada saran untuk kita dapat karbonya dari mana, proteinnya dari mana, fatsnya dari mana, untuk kayak klien-klien ini atau pemirsa yang lagi nonton, biar nggak bingung, biar ada gambaran sedikit. Nah, jadi sebenarnya kalau diet itu kan benar-benar personalized banget. Tiap orang kan beda-beda, karena kayak orang 50 kilo dengan 100 kilo pasti kebutuhannya beda-beda. Jadi nggak boleh tuh disamaratakan, jadi makannya si A sama si B itu berapa banyak tuh nggak boleh disamaratakan. Tapi untuk pilihannya kita mesti pilih yang benar-benar oke buat tubuh kita. Misalnya kalau karbohidrat kan ada 2 macam, ada kompleks sama simple. Nah kalau simple itu kenapa disebut simple? Karena begitu masuk tuh langsung diserap, gampang banget dipakai buat tubuh. Nah contohnya tuh yang gampang banget tuh yang high sugar, misalnya buah-buahan yang manis-manis. Ada juga misalnya kayak cookies, kue-kue, terus apalagi ya, coklat, itu gampang diserap. Minuman manis, soda-soda tuh minum high sugar banget. Boleh nggak diminum? Ya boleh, tapi harus ada penempatan waktunya juga. Misalnya kalau kita mau workout nih, kita minum yang high sugar supaya nambah energi kita. Cuman kalau kita nggak workout, nggak ngapa-ngapain, minuman yang high sugar, yang high simple carb, akibatnya cuma jadi cepet banget masuk ke tubuh, jadi cepet banget ke bentuk energi dong. Jadinya malah jadi penumpukan lemak di dalam tubuh karena berlebihan. Terus yang kedua ada kompleks. Kenapa ini kita sarankan untuk karbohidrat? Kenapa disebut kompleks? Karena dia butuh enzim buat pencernaannya. Jadi masuk, dicerna dulu, dipakai buat tubuh. Jadi dia lebih lama memberikan efek kenyang juga buat tubuh kita. Contohnya apa? Contohnya nasi merah, nasi coklat, dan juga kentang, ubi, kayak gitu. Ada juga sebenarnya kalau misalnya berat protein pun mengandung carbs juga, kayak kacang hijau, terus quinoa, macam itu juga ada carbs juga, perlu dipakai juga sebagai sumber karbohidrat gitu. Kalau protein banyak juga nih, ada yang plant based, ada yang animal based. Kalau plant based itu kan tahu, tempe yang kita tahu ya, kacang-kacangan, kacang hijau, kacang merah, itu plant based. Ada juga kalau yang animal based itu ya daging-dagingan, daging ayam, sapi, ikan, seafood dan lain-lain gitu. Oke. Lumayan jelas ya, kita dapat sumber karbonya dari mana, sumber protein dari mana. Oh, yang fats itu maybe kayak dark chocolate, avocado, yang healthy fats ya, salmon, more of that. Nah, kalau orang-orang udah tahu nih dapat sumbernya dari mana, berapa banyak sih yang kita harus makan? Kayak untuk perempuan, untuk men, kan kita biasa pakai hand portioning. Boleh diperjelas lagi? Jadi sebenarnya cara untuk nentuin porsi macam-macam, ada beberapa cara. Mau dihitung per gramnya bisa, kalau benar-benar mau spesifik, mau pakai contoh bahan makanan penukar juga bisa. Cuma kita pakai yang agak mudah tuh pakai hand portioning. Jadi kalau misalnya kalau untuk karbo kita pakainya 1 hand cup gini. Ya, segini lah kurang lebih setiap kali makan. Nah kemudian kalau untuk protein 1 palm size segini hitungannya. Terus kalau fat 1 jempol, 1 thumb size kayak gini. Nah idealnya tergantung nih tujuannya apa. Ada yang mau lose fat kah, ada yang mau gaining muscle atau mau apa. Rata-rata sih kebutuhannya kalau cewek 50 kg 4-5 palm size protein. Cuma nanti kita bisa adjust lagi tergantung kebutuhan dia per kilogram berat badannya. Nah kalau carb kira-kira 3-4 lah, 4 hand cup. Lumayan banyak ya? Lumayan sebenarnya. Nasi segitu. Terus kalau fat ini palingnya 3 thumb size. Kalau jempol aku sekitar 5 mili lah, 1 sendok teh ya, kurang lebih sekali makan gitu. Kalau untuk hand portioning, kalau laki-laki lebih besar lagi. Kadang-kadang laki-laki boleh 1-2 untuk carbsnya segini. Ya. Kalau untuk proteinnya kadang-kadang 1-2 juga. Nah kalau dia mau building muscle lebih banyak lagi dibutuhkan proteinnya. Lebih banyak lagi. Lebih banyak. Oh jangan lupa kalau yang plant based itu lebih banyak dibandingkan animal based kebutuhannya, karena yang kandungannya lebih sedikit proteinnya. Jadi sebenarnya tips-tips kayak hand portioning ini kita bisa pakai untuk pas kita keluar mau makan gitu kan. Misalnya kita mau makan ke Japanese restaurant, jadi kita tahu palm size-nya segini, nasinya segini. Kalau ke restoran Padang gitu misalnya susah lah ya. Soalnya saus-sausnya ya udah lebih dari 1 thumb size fats. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau overeating on fatty foods, probably reduce the amount of times you go out at a restaurant lah ya. Jadi agak balance sedikit. Terus aku juga sering dengar tuh people overeat on carbs. Gitu kan, people overeat on carbs is because kayak tadi simplex, carbo simplex itu lebih gampang
dicerna terus Iya. lebih cepet kenyangnya, kayak lebih cepet laparnya. lagi. Iya. Jadi kok karbonya ya candy bars atau something sugary all the time ya kalian pasti ngerasa kecepet laparnya. Setelah itu kita mau ngomong tentang Jadi kan banyak tuh klien-klien yang punya masalah macam-macam nih. Ada yang takut makan, ada yang takut makan tuh kayak misalnya nanti kalau makannya banyak takutnya gemuk. Padahal dia olahraga juga. Jadi terus ada juga yang ngerasa bersalah nih tiap kali makan. Mungkin Coach Gevi ada punya cerita atau mungkin pengalaman pribadi nih mengenai kondisi seperti itu. takut makan ya. Iya. Food anxiety, food fears, takut gendut, food guilt. Basically what I experienced probably pas aku kuliah lah ya, aku takut makan karena dulu tuh sebagai atlet tuh kita nggak boleh, look big gitu. Jadi dulu aku tuh mulai banget tuh diligent weighing my food, pakai fitness pal terus, tapi akhirnya jadi aku terlalu obsesif. Sebenarnya tuh counting calories is okay, tapi kalau kalian dipantau dengan coaches dan nutritionist itu bisa nggak terlalu eksesif, jadi kalian nggak terlalu mikirin tentang kalori. Soalnya dulu tuh aku mikirnya, oke, aku harus burn a lot of calories so I can eat my food. So I have to work out twice a day so I can eat my dessert. I have to burn off the dessert that I had. Jadi aku waktu itu ke restoran, abis itu aku naik treadmill sejam. Karena itu nggak balance ya. Jadi waktu itu phase-nya agak lama sih, that 1 year aku ada phase seperti itu, makannya 1200 kalori, exercise berlebihan, berat badanku nyampe 46 kilo, sekarang 53 kilo, jadi naik 7 kilo, which I am fine with because I can lift damn weights. Jadi pas di phase itu metabolismeku tuh sangat turun sih, jadi mau lift weights, mau build muscle aja susah banget. And it took me quite a while to say that, oh, I'm actually okay with eating more food. With eating more food, I use this food as fuel gitu. Jadi aku pakai makanan ini untuk supaya trainingku lebih maksimal, supaya bisa lebih kuat, supaya build muscle. And it took 2 years by myself to be okay with gaining weight gitu. Jadi kalau kalian yang ada phase atau sekali lagi mengalami restrictive dieting atau takut gaining weight is okay. Seriously, if you gain in muscle mass, bro, you look lean AF, ladies or gents, right? Yeah. So that was me before, Doc. I don't know if you had that phase, but gitu. Oh, so that was my phase of food guilt. I hope if you guys have any problems with this, I mean, just contact our admin or just comment down below so we can help you guys right out.